Abel, Tom Lembong ini ditetapkan oleh Kejagung menjadi tersangka. Seperti apa sebetulnya kronologinya dan juga ceritanya hingga akhirnya Kejagung memilih untuk menetapkan menjadi tersangka Tom Lembong? Ya, baik, selamat malam. Memang tadi baru saja dilakukan konferensi pers dan baru saja dua tersangka yang tadi disebutkan sebagai tersangka ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Jadi dua tersangka ini merupakan tersangka kasus korupsi impor gula atau importir gula yang dilakukan pada tahun 2015. Ada dua tersangka, yakni adalah TTL atau Tom Lembong dan juga CS begitu, di mana kita mengetahui bahwa Tom Lembong ini pada tahun 2015 sampai 2017 ini menjadi Menteri Perdagangan, dan pada saat itu Tom Lembong mengizinkan untuk mengimportir gula sebanyak 105 ton, padahal pada saat itu Indonesia tidak membutuhkan gula. Maksud saya tidak membutuhkan impor gula begitu. Nah, dari sini ini sudah menjadi indikasi bahwa adanya korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong begitu kalau menurut dari Kejaksaan Agung. Terlebih yang harusnya mengizinkan untuk ada impor gula ini merupakan hanya dari BUMN, tetapi pada saat itu Tom Lembong melalui Menteri Perdagangan begitu ya, atau pada saat menjadi Menteri Perdagangan malah mengizinkan untuk adanya importir gula, sehingga ini juga yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut kasus tuntas importir gula yang ada pada tahun 2015. Nah, dari akibat kejadian korupsi importir gula pada tahun 2015, tadi Kejaksaan Agung sudah menyebutkan bahwa kerugian mengalami kerugian negara ini sebanyak 400 miliar rupiah begitu. Nah, dari hal ini juga makanya tadi baru saja atau sekitar belum ada 10 menit begitu ya, Tom Lembong dan juga tersangka lainnya ini memasuki mobil tahanan dan langsung dibawa ke rutan Salemba untuk ditahan. Nah, untuk saat ini memang kami juga akan menunggu terkait dengan penjelasan lebih lanjut nanti, karena akan ada press conference kembali yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara begitu yang bisa kami laporkan. Abel, terkait dengan penetapan tersangka oleh Kejagung terhadap Tom Lembong dan satu tersangka lain tadi, apa alat bukti yang menguatkan Kejagung, Abel? Abel, masih mendengar suara saya, Abel? Dari Kejaksaan Agung ini sudah melakukan beberapa inspeksi begitu ya. Ada beberapa alat bukti memang yang disampaikan ataupun juga tadi juga sudah ada pemeriksaan atau penggeledahan begitu di beberapa tempat, dan Kejaksaan Agung menemukan ada beberapa bukti yang cukup untuk bisa membuat status dari Tom Lembong sebagai saksi menjadi tersangka. Tapi sebelumnya memang sudah ada 90 saksi yang diperiksa atas kasus impor gula ini. Impor gula yang dilakukan pada tahun 2015. Nah, ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015, dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula. Tetapi pada saat itu Tom Lembong ini menggunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan untuk bisa mengimpor gula. Nah, pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Nah, untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan. Abel, tahan dulu, kita akan mendengarkan Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dan kasus ini, saudara, bergulir saat Thomas Lembong ini menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Menurut Kejaksaan Agung, saudara, Thomas Lembong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Lembong ini mengizinkan PT AP melakukan impor. Pihak Kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, saudara, Kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Pada tahun 2015,
berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Ini apakah ada indikasi kriminalisasi dari Pak Tom? Saya nggak tahu. Jika mengingat lawan politik kan Nggak tahu saya. Itu suasana yang amat memprihatinkan bagi saya sebagai ketua umum Partai Nasdem. Kalau kita masih melihat upaya penegakan hukum ini pada sebuah kasus yang jangka waktunya barangkali kita pun udah lupa itu. Saya pikir begitu banyak masalahnya yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita bicarakan kasus-kasus yang aktual yang memang perlu kita apresiasi. Seperti katakanlah tadi ada penggerebekan, penemuan sejumlah dana yang cukup besar, hampir 1 triliun. Ya, ada juga penangkapan daripada 2-3 hakim yang dianggap berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara. Ini saya pikir kita apresiasi itu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Lembong, itu ada kebijakannya salah, dianggap kurang 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu. Tapi melihat kasus itu seperti apa di tengah pemerintahan baru yang baru dimulai gitu, apa ini semacam bentuk kehati-hatian untuk para menteri untuk supaya tetap ada berada di garis. Kita mau membesarkan hati kita semua, ini pemerintahan kita confident harus. Membangun konfidensi itu penting, bukan membangun pesimisme. Kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu barangkali lebih banyak kepada pesimisme, bukan optimisme. Itu aja, ya. Tapi artinya Pak, apakah ada tanda besar atau siapa ngomong ada tanda besar? Nah itu saya tidak campurin masalah itu. Tapi kan ada kecurigaan bahwa ini ada politisasi, kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ya apa saja. Saya sendiri nggak tahu ya, saya nggak tahu apa masalah, apa segala macam. Apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan, jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah. Tapi tidak benar Pak ada komunikasi oleh pihak penguasa gitu Pak? Saya melihatnya kita harus percaya pada aparat penegak hukum. Ya, kita lihat prosesnya. Oh, Pak. Ya saya sebagai junior juga turut prihatin. Ya sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM ya. Jadi kami mendoakan yang terbaik. Kenapa harus sekarang? Ya, nah memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023, jadi persis 1 tahun ya. Nah, tetapi bahwa setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu, tidak bisa disamakan
satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah, oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu 1 tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya baik TTL maupun CS. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.